Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana caranya membuat dan mengisi jurnal khusus pada perusahaan dagang. Di video sebelumnya menggunakan soal dari toko Kartika. Nah, setelah proses jurnal khusus selesai, maka proses selanjutnya adalah memindahkan ke buku besar atau istilahnya adalah posting ke buku besar. Nah, yang harus dilakukan adalah sebelum memposting ke buku besar adalah menyiapkan dulu kolom-kolom buku besarnya. Nah, buku besar itu ada yang bentuk T, ya, bentuk T seperti ini, itu yang simple, ya. Sebelah kiri untuk debit, sebelah kanan untuk kredit. Nah, ada yang 4 kolom seperti ini saya sudah buatkan. 4 kolom dihitungnya dari sini nih. Debit, kredit, saldo, debit, kredit. Berarti ini 4 kolom. Ada yang 3 kolom, ini saldonya cuman jumlah saja, ya, tanpa ada debit dan kredit pemisahan. Nah, saya sudah buat yang 4 kolom. Nah, langkah pertama adalah menyiapkan buku besarnya. Ada berapa buku besar yang harus disiapkan? Kita hitung. Dari jurnal penerimaan kas, nih cara menghitungnya. Ini kan kolom 1 kolom akun kas. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sudah 5 akun. Berarti sudah 5 akun buku besar dari jurnal penerimaan kas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini jangan dihitung lagi karena tadi sudah dihitung ini kas. Ada ya, tadi 12 ya sampai sini. 12, 13. Dari jurnal pembelian. Ini pembelian sudah, jadi jangan hitung lagi. Ini dari sini tadi sudah dihitung pembelian nih. 13, 14, ya. Utang dagang jangan hitung lagi karena tadi sudah dihitung. 14. Piutang juga sudah tadi dihitung di sini nih di jurnal penerimaan kas. Jadi masih tetap 14. Penjualan juga sudah dihitung ya dari penerimaan kas. Nah, ini penjualan tunai ini di sini udah dihitung akun penjualan. 14, 15 retur penjualan. 15 buku besar ini piutang sudah. Berarti ada 15 buku besar yang harus disiapkan. Nah, ini saya sudah menyiapkan tapi tidak 15. Ini maksudnya biar cukup ya. Karena ada beberapa yang kosong nih yang nggak akan diisi gitu. Saya pikir udahlah bikin aja yang ada. Ini PPN masukan kan nggak dihitung karena nggak ada. Terus yang kosong lagi. Ini potongan penjualan kosong. Terus apa lagi? Saya buat 12 nih. Saya buat 12 kolom buku besar. Mari kita mulai saja posting ke buku besar. Kita mulai dari jurnal penerimaan kas. Ya, ini buku besar. Sudah saya siapkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 buku besar. Nah, cara menamai akunnya dimulai dari kelompok harta, utang, modal. Dari kode akun 1, 2, 3 ya. Maka saya bikin yang pertama buku besar kas, yang kedua piutang dagang, dari tadi yang sudah kita sebutkan satu-satu, ketiga perlengkapan, 4 peralatan ya, 5 utang dagang, seterusnya modal. Ini kodenya lihat, kelompok harta, ini kas yang pertama 111, saya bikin 3 digit nomor akunnya. Piutang dagang 112, 113, peralatan sudah masuk ke 121. Peralatan kan kelompok harta tetap. Nah, kode akun digit keduanya adalah 2. Itu ya, kalau ini yang semua 111, 112, 113 itu kelompok harta lancar ya, digit ketiganya adalah urutannya. Kemudian utang dagang sudah masuk kelompok 2, 211. Terus modal ini kelompok 3, 311, penjualan 411, retur penjualan 412, pembelian 511,
beban sewa 611, beban gaji 612, beban LAT 613. Nah itu. Kita mulai posting. Dari untuk yang buku besar kas. Lihat, dari jurnal penerimaan kas ini ada kolom yang dipindahkan adalah kolom jumlahnya. Ya, jumlah 31.500 ini kan di kolom debit gitu ya. Kita posting ini ke buku besar kas. Nah, kalau di jurnal umum di perusahaan jasa kan satu-satu dipostingnya ya. Kas tanggal 1 di sini posting tanggal 1, keterangannya apa, debit 30 juta, saldo sekian. Terus tanggal 5 101. Nah, kalau di jurnal khususnya lebih memudahkan sebenarnya karena hanya tinggal memindahkan dari kolom jumlahnya saja. Jadi tidak akan terlalu banyak. Mari kita posting kalau jumlah ini ke buku besar kas. Ini kas. Berarti keterangannya ini tanggal ini bulan apa? Bulan Februari. Tanggal 18 tanggal bulan Februari, langsung saja 28. Keterangannya adalah jurnal penerimaan kas atau JPNK. Di kolom debit berarti di sini tinggal langsung tulis 31.500. Nah, saldonya berarti 31.500 di kolom debit. Ini kalau sudah diposting, maka kasih kode akun biar tidak diposting 2 kali. Kas itu 111. Nah, berarti kalau di jurnal khusus sudah ada kode akun seperti ini, berarti ini sudah diposting ya. Selanjutnya untuk kas, mana lagi yang ada kas? Ada di jurnal pengeluaran kas. Ini ada kas nih, kolom kas. Kita posting lagi. Karena ini kasnya di kolom kredit. Ini kolom kredit, maka postingnya juga di buku besar kas di kolom kredit. Nah, keterangannya JPK, jurnal pengeluaran kas. Kredit sebesar 4.500.000. 4.500.000. Berarti saldonya 31.500 dikurangi 4.500.000. Berarti 31 dikurangi 4 berapa? 30 dikurangi 3 27 juta debit saldonya sampai jurnal pengeluaran kas yang diposting. Masih ada nggak yang kas? Tidak ada, karena untuk buku besar kas cuman dari asalnya itu hanya dari jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Beres. Sudah, berarti ini adalah saldo untuk kas 27 juta. Selanjutnya piutang dagang. Piutang dagang itu asalnya dari jurnal penerimaan kas dan dari jurnal penjualan. Jurnal penerimaan kas itu di kolomnya di kolom kredit. Kenapa? Ini karena dibayar biasanya. Pembayaran piutang dagang dari orang lain, maka piutang dagangnya ada di kolom kredit. Nah, tapi kebetulan di sini di jurnal penerimaan kas tidak ada piutang dagangnya, kosong. Berarti tidak ada, adanya pasti di jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini ada piutang 3.650. Kita posting ke buku besar piutang dagang. Asalnya dari mana ini? Dari jurnal penjualan. Di kolom debit 3.650. Itu saldonya 3.650. Jangan lupa dikasih kode akun sebagai bukti sudah diposting. Kode akunnya adalah 112. Nah, ternyata masih ada piutang dagang itu ada di jurnal memorial. Ini terjadi akibat adanya retur penjualan. Ini juga harus diposting ke buku besar piutang dagang. Asalnya dari jurnal umum. Piutang dagangnya kredit 75.000, berarti diposting di kolom kredit 75.000. Maka saldo piutang dagang menjadi 3 juta
575.000. Beres. Jangan lupa ini dikasih kode akun sebagai bukti sudah diposting 112. Selanjutnya setelah piutang dagang adalah perlengkapan. Ini buku besar perlengkapan. Kita cari akun perlengkapan di jurnal khusus. Akun perlengkapan itu ada di jurnal pengeluaran kas. Maksudnya apa? Ini beli perlengkapan gitu ya. Berarti kan ngeluarin uang, beli perlengkapan secara tunai. Itu ada di jurnal pengeluaran kas pastinya. Akun perlengkapan yang ada di pengeluaran kas itu nominalnya 700.000 di kolom debit arti perlengkapan secara tunai. Itu kan, maka debitnya perlengkapan, kreditnya pasti kas. Ya, ini perlengkapan dan peralatan 1.700.000. Perlengkapan 700.000 berarti kita posting dari sini, dari jurnal kas ke buku besar perlengkapan. Di keterangannya diisi dengan dari mana asalnya data ini gitu ya, nominal ini. Ini datanya diambil dari jurnal pengeluaran kas, maka keterangannya JPK, jurnal pengeluaran kas, debit 700.000, berarti saldonya debit 700.000. Sudah, karena tidak ada lagi, berarti ini dikasih kode 113, berarti artinya sudah diposting ini ya. Nanti bisa dicek yang belum ada kode akunnya berarti belum diposting. Satu aja yang terlewat diposting, maka nanti neraca saldonya tidak akan balance ya, tidak akan seimbang. Maka salah satu cara mengontrolnya yaitu dengan memberi tanda seperti ini. Perlengkapan. Setelah perlengkapan ada peralatan. Ini juga sama, asalnya dari jurnal pengeluaran kas. Sebesar 1 juta di kolom debit. Berarti di sini juga postingnya di debit 1 juta. Debitnya 1 juta. Ya, jangan lupa kasih kode 121. Selanjutnya utang dagang. Utang dagang, ini utang dagang ada di pengeluaran kas, artinya ini untuk bayar utang, makanya utangnya ada di debit. Tapi ini kosong di jurnal pengeluaran kas, mungkin ada dari, yang pastinya ada dari jurnal pembelian, karena jurnal itu ada khusus untuk mencatat pembelian secara kredit. Apa sih kreditnya? 1, yaitu adalah utang dagang. Kita posting ke buku besar utang dagang sebesar 8 juta dari asalnya dari jurnal pembelian. Jurnal pembeli PB. Kolom kredit sebesar 8 juta. Saldonya 8 juta. Kasih kode 211. Selanjutnya modal. Selanjutnya adalah akun modal. Modal itu tadi cuman ada di jurnal penerimaan kas. Ini nih. Modal kita posting ke buku besar modal. Nomor akunnya 311. Keterangannya asalnya dari jurnal penerimaan kas. Ya, JPNK jurnal penerimaan kas, JPK jurnal pengeluaran kas. Di kolom kredit postingnya juga di kolom kredit sebesar 30 juta. Maka saldonya juga kredit 30 juta. Jangan lupa kita kasih kode akun 311. Selanjutnya akun penjualan. Nah, yang jelas penjualan itu ada di kolom jurnal penerimaan kas untuk penjualan tunai dan kolom dan jurnal jurnal penjualan secara kredit, penjualan tunai dan penjualan kredit adanya di jurnal penjualan dan di jurnal penerimaan kas. Kita cek jurnal penjualan. Nah, ini jurnal penjualan. Penjualannya ini ada di kredit 3.650 dari jurnal penjualan. Berarti dari jurnal penjualan kredit 3.650. Saldonya kredit 3.650.
Kita kasih tanda kode 411. Udah diposting. Tinggal dari jurnal penerimaan kas, adakah penjualan secara tunai? Kita cek di jurnal penerimaan kas. Ada. Nih, jurnal penerimaan kas ada akun penjualan di sebelah kredit 1.500.000. Ini kalau baca ini artinya ada penjualan di jurnal penerimaan kas, artinya penjualan secara tunai ini ya. Kita posting ke buku besar penjualan. Di keterangannya adalah jurnal penerimaan kas, masih kredit 1.500.000. Ini 1.500.000. 1.500.000, maka saldonya menjadi 5.150.000 ya. Selanjutnya ada retur penjualan. Jangan lupa ini kas 411. Selanjutnya retur penjualan. Retur penjualan tadi adanya di jurnal umum atau jurnal memorial. Retur penjualan kodenya mana? 412. Berarti di sini keterangannya jurnal umum ya. Ini debit atau kredit? Retur penjualan debit 75.000 ya. Berarti ini 412 diposting 75.000, debit 75.000. Berarti debit 75.000. Selanjutnya pembelian. Pembelian juga nanti asalnya ada dari jurnal pembelian untuk pembelian kredit dan jurnal pengeluaran kas untuk pembelian secara tunai. Kita cek di jurnal pembelian. Berarti pembelian uang dagangan secara kredit di jurnal pembelian. Nah, ini ada pembelian sebesar 8 juta. Pembelian secara kredit 8 juta. Ini pembelian kolomnya di debit, berarti kita posting ke buku besar pembelian. Keterangannya jurnal pembelian debit. Nah, ini debit nih, kolom debit 8 juta. Jadi saldonya debit 8 juta. Dan dari jurnal pengeluaran kas untuk pembelian secara tunai. Adakah pembelian secara tunai? Kita cek di jurnal pengeluaran kas. Nah, ini ada kolomnya pembelian tapi kosong, tidak ada, artinya tidak ada pembelian secara tunai, makanya tidak ada pengeluaran kas untuk pembelian. Sudah cukup, berarti hanya dari jurnal pembelian saja. Jangan lupa dikasih kode ini. Pembelian itu kodenya 511. Dah. Selanjutnya ada beban sewa. Kita cari beban sewa biasanya dari jurnal pengeluaran kas. Nah, ini tadi ya. Nah, ini beban sewa debit 1.500.000. Asalnya dari jurnal pengeluaran kas. Pengeluaran kas debit 1.500.000. Oke, kita kasih kode 116. Itu sudah diposting. Sekarang gaji. Beban gaji sama dari jurnal pengeluaran kas. Kita lihat jurnal pengeluaran kas, beban gaji 1 juta debit 1 juta ya. Kita kasih kode 6. Ini 116, maaf. Beban itu semuanya 6. Berarti maaf, ini 611, berarti ini 612. Terakhir ada beban LAT sama dari jurnal pengeluaran kas. Debit 300.000. Itu saldonya debit 300.000. Kita kasih kode 613. Dah. Sekarang kita cek dari jurnal khusus ini adakah akun yang belum ada kodenya. Berarti belum diposting. Ini semua sudah. Ini modal sudah. Penjualan sudah, kas sudah, pembelian, utang dagang, piutang, penjualan, semuanya sudah beres untuk buku besar umum.
Selanjutnya kita isi nanti buku besar pembantu utang dan piutang. Karena ini perusahaan dagang, pastinya ada utang piutang, maka harus ada buku besar pembantu utang piutang. Nanti ini akan dijelaskan di video selanjutnya.